Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilasyah dengan NIM belakang 112 dari Prodi Ilmu Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi lapis tipis atau yang disebut KLT. Nah, apa sih KLT ini? KLT adalah suatu teknik kromatografi yang dipergunakan untuk memisahkan komponen suatu campuran menggunakan fasa diam tipis yang didukung oleh larutan penyangga lembang. Nah, prinsip kerja KLT itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu adalah pemisahan itu bergantung pada afinitas relatif senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Yang kedua, senyawa di bawah pengaruh fase gerak didorong oleh aksi kapiler bergerak di atas permukaan fase diam. Nah, jadi aksi kapiler ini contohnya seperti gambar di samping. Jadi kita memasukkan kertas kromatografi ke bawah air. Nah, air tersebut yang dari bawah itu merambat ke atas. Itu yang disebut oleh aksi kapiler. Lalu yang ketiga adalah pemisahan terjadi masing-masing komponen yang bisa divisualkan. Nah, komponen tersebut jika kertas sudah dibasahkan lalu dikeringkan, kita bisa memvisualkan agar kita dapat melihat titik-titik gambar merah warni ini. Nah, divisualkan itu menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu menggunakan senyawa kimia, yang kedua menggunakan UV atau sinar UV. Lalu di sini ada prosedur kerjanya. Nah, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti kertas kromatografi. Lalu di sini ada senyawa sampel yang akan kita uji. Nah, lalu yang kedua kita bikin garis di bawah kertas tersebut dan titik-titik. Misalnya di sini ada 4 sampel. Lalu di kertas tersebut kita bikin 4 titik dari ke kiri dan sampai ke kanan. Nah, kemudian di setiap titik tersebut kita teteskan sampel tersebut. Nah, yang kedua, jika sudah, kita masukkan ke dalam chamber di kertas tersebut itu yang berisi air. Nah, airnya tersebut jangan sampai terisi di atas garis yang sudah kita garisi. Nah, biarkan air tersebut bekerja sampai ke atas. Karena menggunakan teori aksi kapiler yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, jika sudah, kita ambil keluar kertas tersebut dari chamber. Nah, yang di atas tersebut kan ada space antara kertas basah dan yang tidak. Kemudian di situ kita garisi juga, seperti garis yang di bawah. Nah, kemudian untuk visualisasi tadi sudah yang saya jelaskan, itu ada dua teknik, yaitu menggunakan lampu UV dan yang kedua adalah menggunakan chemical reagent atau bahan kimia gitu. Nah, bahan kimia tersebut bisa menggunakan 4 bahan kimia. Yang pertama yaitu iodin, nihidrin, potasium, permanganate, lalu yang keempat adalah vinilin. Nah, di sini adalah RF atau retention factor untuk menentukan si senyawa tersebut polar atau non polar. Nah, jadi ada rumusnya. RF ini sama dengan tinggi polar dibagi sama panjang kertas kromatografi. Nah, di situ kan ada panjangnya ya, dari bawah itu ke atas itu 17 cm. Nah, lalu kita visualisasi kertas tersebut, muncullah titik berwarna tersebut pada sampel yang tadi. Nah, contohnya kayak di yang A, sampel A. Dia tingginya itu 4 cm. Lalu kita masukkan rumusnya, kita bagi sama panjang si kertas tersebut, yaitu 17 cm, dapatlah 0,23. Nah, untuk teori kromatografi ini, RF yang paling kecil merupakan senyawa yang paling polar, sementara yang paling besar itu senyawa yang non polar. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa itu sampel A lah yang paling polar dan sampel C itu yang tidak polar.
Mungkin cukup sekian dari hasil penjabaran saya. Jika ada yang salah atau ada yang janggal, bisa chat di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.